Hairunisa dari kelas SK5B Indralaya dengan NIM 0901118220250228. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah etika profesi. Nah, ngomongin tentang etika profesi, pastinya di setiap pekerjaan itu mempunyai kode etikanya masing-masing. Baik itu dokter, guru, polisi, tentara, dosen, dan lain-lain. Begitupun di dunia IT. Mereka juga mempunyai kode etikanya atau biasa disebut dengan cyber etik. Buat kalian yang belum tahu apa itu cyber etik, simak video ini baik-baik karena di sini saya akan menjelaskan tentang cyber etik beserta pelanggaran atau kasus-kasus yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri atau biasa disebut dengan nasional dan internasional. Yuk simak video ini baik-baik. Cyber etik atau etika cyber adalah aturan dalam penggunaan internet di media sosial, di mana pengguna harus menjaga etika atau mengikuti aturan yang berlaku dalam penggunaan media sosial tersebut. Cyber etik merupakan suatu aturan tak tertulis yang dikenal di dunia IT. Layaknya norma yang tak tertulis, cyber etik bertujuan untuk memudahkan proses interaksi dan negosiasi dalam dunia cyber dengan menghilangkan batasan dalam aturan tertulis. Dalam cyber etik ini, pastinya ada etika baik maupun etika buruk. Di sini, saya akan menyebutkan beberapa etika baik atau buruk dalam cyber etik. Etika baik dalam penggunaan internet itu adalah 1. Mematuhi hukum-hukum atau norma-norma yang berlaku dalam dunia internet. Yang kedua, yaitu tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan para pengguna internet lainnya. Yang ketiga, tidak menyebarkan privasi orang lain. Yang keempat, mengakses hal-hal yang bersifat tidak dilarang. Yang kelima, memberikan saran atau komentar yang baik. Yang keenam, tidak memberikan seruan atau ajakan-ajakan yang bersifat tidak baik. Yang ketujuh, yaitu memberikan informasi-informasi yang baik dan berguna bagi para pengguna internet lainnya. Inti dari hal etika ini, yaitu tidak melakukan hal-hal yang buruk dalam penggunaan internet. Kalau tadi adalah etika baik, maka selanjutnya akan saya bahas yaitu etika buruknya. Yang pertama yaitu jangan melakukan hal-hal yang dapat merugikan para pengguna internet lainnya. Kedua, jangan memberikan komentar atau saran-saran yang kurang mengenakan di hati. Yang ketiga, jangan melakukan penyadapan informasi pengguna internet lainnya. Yang keempat, melakukan transaksi yang dilarang oleh pemerintah seperti narkoba, barang ilegal, atau yang lainnya. Yang kelima yaitu menyebarkan video porno yang dapat merugikan para korban. Yang keenam, melakukan tindak kriminal dalam internet atau biasa disebut dengan cybercrime. Namun, di dunia ini manusia itu tidak hanya menggunakan teknologi itu untuk hal-hal yang baik seperti mempermudah pekerjaannya atau kebutuhannya. Namun, mereka juga menggunakan teknologi internet itu untuk melakukan kejahatan atau yang disebut sebagai cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan oleh penjahat dengan menggunakan teknologi komputer dan internet untuk menyerang sistem informasi korban. Alat yang biasa digunakan oleh cybercrime ini adalah komputer sebagai alat untuk meraih tujuan ilegal seperti penipuan, perdagangan konten pornografi anak, pencurian identitas, serta pelanggaran privasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang beberapa kejahatan dari cybercrime. Di sini, saya itu hanya akan membahas 5 jenis kejahatan cybercrime. Yang pertama itu ada ransomware, yang kedua itu ada phishing, yang ketiga ada SIM swap, yang keempat ada carding, dan yang kelima ada skimming. Jenis kejahatan cyber yang pertama itu adalah serangan ransomware. Ransomware merupakan malware atau sejenis software jahat yang dapat menginfeksi komputer dan mencuri data-data maupun informasi penting yang ada di dalamnya. Tindak kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian besar karena umumnya pelaku akan meminta tebusan berupa sejumlah uang kepada korban agar ransomware dapat dihapus atau dimusnahkan. Tidak jarang, tindak kejahatan ini juga disertai dengan berbagai jenis ancaman terhadap korban. Kejahatan kedua yaitu adalah kejahatan phishing. Phishing merupakan kejahatan cyber yang dilakukan dengan cara menipu atau mengelabui korban. Aksi kejahatan ini umumnya akan dilancarkan dengan menggunakan email ataupun tautan berbagai jenis situs web atau media sosial lainnya dan sebagainya.
Tujuan dari tindak kejahatan ini adalah untuk mencuri berbagai data, khususnya informasi pribadi dan akun-akun keuangan seperti dompet digital, internet banking, mobile banking, hingga kartu kredit. Yang ketiga yaitu SIM swap. SIM swap merupakan salah satu jenis modus penipuan yang dilakukan dengan cara mengambil alih nomor ponsel seseorang. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk meretas akun perbankan seseorang, sehingga kartu SIM ponsel korban tidak lagi aktif atau dapat digunakan. Untuk dapat mencegah jenis kejahatan ini, Anda dapat menggunting atau mematahkan kartu SIM yang sudah tidak digunakan agar tidak disalahgunakan orang lain. Lalu yang keempat itu adalah kejahatan carding. Carding ini merupakan jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan cara transaksi menggunakan kartu debit atau kartu kredit seseorang, atau membajak kartu milik orang lain. Nomor kartu kredit yang digunakan diperoleh atau dicuri dari situs website yang tidak aman atau diperoleh dengan membeli jaringan spammer atau pencuri data. Dan yang terakhir yaitu ada skimming. Skimming adalah metode pencurian data yang menggunakan alat khusus, yaitu skimmer. Cara kerjanya dengan menyalin atau menduplikasikan data strip magnetik di kartu ATM atau kredit. Modus tindak kejahatan ini sering terjadi di mesin EDC, ATM, dan kartu ATM yang menjadi instrumen untuk bertransaksi. Pelaku beraksi dengan memodifikasi perangkat tersebut. Dari ketiga alat instrumen tersebut, modus skimming biasanya mengincar pengguna ATM sebagai sasaran pencuriannya. Adapun kerugian dalam korban skimming berupa kehilangan saldo secara tiba-tiba dengan riwayat jejak transaksi yang minim. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kasus pelanggaran cybercrime yang bersifat nasional. Saat ini sedang ramai beredar kabar keresahan masyarakat terkait modus baru penipuan yang menyebabkan tabungan di BRI menjadi terkuras. Tak tanggung-tanggung, ada nasabah BRI yang tabungannya terkuras hingga 274 juta, bahkan hingga sampai 1,1 miliar. Tabungan mereka terkuras setelah mereka dihubungi seseorang yang mengaku dari kantor BRI Pusat. Pelaku tersebut menawarkan perubahan biaya transfer dari 6.500 per transaksi menjadi 150.000 per bulan. Dari besaran biaya tersebut, tentu saja nasabah akan cenderung untuk memilih tetap dikenakan biaya 6.500 per transaksi. Lalu, pelaku seolah memastikan dan mengkonfirmasi jika nasabah tetap memilih biaya 6.500 per transaksi dan meminta nasabah untuk menyalin atau mengcopy link yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp. Pelaku terus mengarahkan untuk mengisi link yang dikirimkan dan memujinya sebagai nasabah yang rajin melakukan transfer dan berpeluang untuk mendapatkan hadiah. Korban lalu mengakses link tersebut dan mengisi data yang dibutuhkan. Lalu betapa kagetnya korban beberapa saat setelah itu muncul notifikasi transaksi SMS Bank BRI. Setelah dia tersadar bahwa telah ditipu, dia segera menghubungi call center BRI untuk memblokir rekeningnya. Namun, dia mengeluhkan respon lambat dari petugas call center, apalagi dia harus memblokir 4 rekeningnya sekaligus. Nah, selama proses permintaan blokir itu, ternyata transaksi itu terus terjadi sehingga rekeningnya dikuras sebesar Rp274.756.000. Korban sudah melaporkan kasusnya ini kepada pihak Bank BRI dan kepolisian dan berharap uangnya bisa kembali. Dari kasus tersebut, pelaku dikenakan hukuman sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya, yaitu penipuan, memanipulasi, dan penerobosan. Pasal penipuan ini diatur dalam pasal 378 KUHP dengan bunyinya sebagai berikut. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau merekabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan penipuan dengan pidana penjara paling lama adalah 4 tahun. Kedua yaitu memanipulasi. Pelaku mengirimkan surat elektronik yang seolah-olah asli dapat dijerat pasal 35, pasal 51 Undang-Undang
ITE sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik, dan dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dipidana penjara paling lama 12 tahun dan didenda paling banyak 12 miliar. Ketiga yaitu penerobosan. Pelaku menerobos atau menjebol suatu sistem elektronik tertentu menggunakan identitas dan password korban dengan tanpa hak. Ia dapat dijerat pasal 30 ayat 3, pasal 46 ayat 3 Undang-Undang ITE sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja atau tanpa sengaja atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dipidana penjara paling lama 8 tahun atau didenda sebanyak 800 juta. Apabila pelaku melakukan perbuatan memindahkan atau mentransfer informasi atau dokumen elektronik milik korban, misalnya isi rekening, pelaku phishing dapat dijerat dengan pasal 32 ayat 2, pasal 48 ayat 2 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik yang lain yang tidak berhak akan dipidana penjara paling lama 9 tahun dan atau didenda paling besar 3 miliar. Kasus selanjutnya yaitu kasus internasional. Kasus cybercrime ini terjadi pada tahun 1999 dan dilakukan oleh peretas berusia 15 tahun bernama Jonathan James. James berhasil menembus komputer divisi Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan memasang backdoor pada servernya. Hal ini memungkinkan peretas untuk mencegat ribuan email internal dari berbagai organisasi pemerintah, termasuk nama pengguna dan kata sandi untuk berbagai komputer militer. Dengan data-data tersebut, James dapat mencuri software NASA yang dikabarkan memiliki nilai sekitar 1,7 dolar. Karena tindakannya tersebut, James ditangkap dan dijatuhi hukuman. Dia menjalani hukuman penjara selama 6 bulan dikarenakan dia masih di bawah umur, serta hukuman percobaan tahanan rumah, hingga usianya mencapai 20 tahun. Jonathan James tidak diperbolehkan berinteraksi dengan komputer selama itu. Namun, pada tahun 2008, James dikabarkan meninggal dunia. Oke, mungkin pada video kali ini cuman segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai cyberetik, cybercrime, dan kasus-kasus pelanggarannya. Apabila di video ini banyak kurangnya, saya mohon maaf. Namanya juga manusia, pasti tidak luput dari kesalahan. Saya tutup video ini dengan kalimat sampai jumpa.